Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Salam olahraga. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali kita pada video kali ini. Video pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau yang sering kita sebut dengan PJOK, khusus untuk kelas 8. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pencegahan pergaulan bebas. Nah, apa itu pergaulan bebas? Nah, silahkan diikuti video ini. Setelah pembelajaran ini, nanti anak-anak diharapkan untuk dapat mengetahui apa itu pergaulan bebas, kemudian apa ciri-ciri pergaulan bebas, dan apa penyebab pergaulan bebas, kemudian apa dampak pergaulan bebas, dan yang paling penting nih, solusi supaya kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Nah, anak-anak selama libur mungkin ada yang sering keluar malam. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena keluar malam itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi misalnya minum-minum, merokok dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa anak-anak sekalian sudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Baik, sebelum memulai materi kita pada hari ini, Bapak terlebih dahulu akan menampilkan video. Silahkan kita simak bersama video berikut ini. Oke, kalian sudah menyaksikan video yang barusan ditampilkan. Nah, silahkan diambil sisi pembelajaran dari video yang barusan ditampilkan tadi. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, aturan, syarat, dan perasaan malu. Bebas dalam hal ini memiliki makna perilaku yang menyimpang dari norma agama dan norma kesusilaan. Pergaulan bebas terdiri dari dua kata. Yang pertama pergaulan dan yang kedua itu bebas. Pergaulan adalah proses interaksi antar individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban aturan, tuntutan, norma agama dan norma kesusilaan. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri. Adapun ciri-ciri pergaulan bebas sebagai berikut. Yang pertama, menghamburkan harta untuk memenuhi hasratnya. Nah, seseorang tidak akan segan-segan menghamburkan hartanya untuk memenuhi hasrat karena sudah terjerumus dalam pergaulan bebas ini. Kemudian yang kedua, emosional yang dinamis. Seseorang kalau sudah terpapar dengan pergaulan bebas, emosinya, pikirannya, akal sehatnya berubah secara drastis. Kemudian yang ketiga, menghalalkan berbagai cara. Menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan nilai kebebasan itu adalah perilaku yang tidak normal atau abnormal. Kemudian yang keempat, mencoba tanpa berpikir. Manusia yang bijak itu adalah manusia yang bisa memikirkan terlebih dahulu baru melakukan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Yang keenam, merasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang ketujuh, rasa ingin mencoba dan merasakan. Yang kedelapan, terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Kemudian yang kesembilan, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, kemudian selalu ingin melawan. Kemudian rasa malas yang tinggi, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. Kita masuk kepada yang ketiga, penyebab pergaulan bebas. Penyebab pergaulan bebas mungkin berbeda, tetapi semua berakar dari penyebab utama, yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama dan ketidakstabilan emosi. Berikut ini ada beberapa penyebab maraknya pergaulan bebas khususnya di Indonesia. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat
membuat remaja terjerumus dalam pergaulan bebas, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya, dikarenakan tindakan keluarga maupun orang tua yang menolak acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, kemudian memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat. Nah, ini untuk para orang tua, mungkin bisa minta bantuannya supaya untuk mendidik anaknya dengan baik. Kemudian yang kedua, pelampiasan rasa kecewa. Ini dapat berupa penekanan dari orang tua yang otoriter atau terlalu memaksakan kehendak. Kemudian yang ketiga, kegagalan remaja menyerap norma. Tergesernya nilai norma akibat modernisasi yang masif. Jadi budaya luar itu lebih mudah masuk daripada budaya ketimuran. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, dampak pergaulan bebas. Yang pertama, menurunnya semangat. Jiwa sudah tercemar, maka kualitas hidup menurun. Kemudian kecanduan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang bersifat jika disalahgunakan akan berdampak kecanduan. Kemudian yang ketiga, merenggangnya keharmonisan keluarga. Pergaulan bebas akan menyebabkan tercemarnya nama baik diri sendiri dan keluarga. Jarang di rumah, kemudian jarang berkomunikasi dengan orang tua, dengan kakak, dengan saudara, dan yang lainnya, maka hubungan antara keluarga akan merenggang. Kemudian prestasi menurun. Pergaulan bebas merusak akal sehat dan kemampuan berpikir, sehingga bisa menurunkan prestasi. Misalnya nih, ada anak yang mempunyai prestasi, ketika dia terjerumus dalam pergaulan bebas, maka prestasinya akan menurun. Kemudian yang kelima, yang terakhir, solusi untuk mencegah pergaulan bebas. Yang pertama, memperbaiki cara pandang. Menanamkan cara pandang yang optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya di sini adalah remaja dididik dari kecil agar memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi kalau sudah memiliki cita-cita yang tinggi, anak-anak akan fokus kepada cita-citanya, tidak mempunyai waktu untuk memikirkan hal yang lain-lain. Jadi yang dilakukannya adalah fokus untuk menggapai cita-citanya. Kemudian yang kedua, banyak beraktivitas positif, mengikuti kegiatan organisasi sosial, kemudian mengikuti kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan pola hidup. Perlu belajar disiplin dengan mengelola waktu, mengelola emosi, mengelola energi, serta pikiran dengan baik serta bermanfaat. Kemudian yang keempat, jujur pada diri sendiri. Setiap orang perlu menyadari, pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, mari kita untuk selalu jujur pada diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, memperbaiki cara berkomunikasi. Selalu berkomunikasi yang baik dengan orang di lingkungan sekitar, sehingga terbina hubungan yang baik. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Pergaulan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pergaulan positif dan pergaulan yang bersifat negatif atau pergaulan bebas. Di mana pergaulan bebas merupakan pergaulan yang tidak memiliki batas, sehingga anak-anak yang terlibat dalam pergaulan bebas akan melakukan tindakan di luar batas. Sedangkan pergaulan ke arah yang positif dapat memberikan kontribusi yang baik pada diri kita sendiri maupun pada lingkungan sekitar. Cara bergaul yang salah dapat membuat kita terjerumus pada pergaulan yang bebas dan menyesatkan. Jadilah manusia yang bijak dan mampu menyaring hal yang dapat merusak baik itu diri kita sendiri maupun keluarga dan teman-teman di lingkungan kita. Nah, setelah pembelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Nanti tugasnya yang pertama, tulislah pada selembar kertas pengertian pergaulan bebas menurut pendapatmu. Kemudian yang kedua, buatlah cerita yang menggambarkan kehidupan remaja sehari-hari yang menyebabkan terjerumus pada pergaulan bebas, dan tuliskan pengalaman untuk dijadikan pembelajaran dari cerita tersebut. Nah,
Nanti tugasnya boleh dikumpulkan ketika anak-anak sudah masuk sekolah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kembali Bapak mengingatkan, di saat menghadapi virus corona, mari kita berperilaku hidup sehat, untuk selalu jaga kesehatan, kemudian selesai beraktivitas selalu mencuci tangan, pakai sabun dan pakai dibilas dengan air mengalir. Kemudian ingat, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan tetap berada di rumah. Mari kita melawan virus corona. Terima kasih, sekian. Adil Gatalino, Bacuramin Gasaruga, Basengat Kak Jubata.